Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianta Pramudia dengan NPM 2112011-352. Saat ini saya sedang merdeka belajar kampus Merdeka di pertukaran mahasiswa Merdeka Universitas Gadjah Mada. Kali ini demi memenuhi penilaian dalam mata kuliah perbuatan melawan hukum, saya ingin melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 112/PDTG/2021/PN AMB. Kasus ini perkara ini digugat oleh para penggugat yang terdiri dari Johnny Wijaya, Elia Puspita, Jovlin Jagueneta, Fajar Madia, Muhammad Labafe, Dustin Fendi Earja, Edwin Dorsalam. Masing-masing dari penggugat ini adalah para nasabah dari PT Bank Negara Indonesia atau BNI dari cabang Ambon. Kasus ini bermula dari sejumlah nasabah PT Bank Negara Indonesia cabang Ambon yang mengalami kehilangan saldo di rekening mereka. Diduga bahwa kehilangan saldo rekening karena kasus pidana korupsi dan pencucian uang atas nama terhukum pegawai tetap atau wakil pimpinan BNI cabang Ambon, Farah Diba Yusuf, SHMH, dan kawan-kawan yang sudah terbukti dan diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Ambon nomor 5/Pidana Khusus /2020/PN AMB pada tanggal 11 Agustus 2020. Para penggugat dan nasabah lainnya setelah mendapatkan informasi pembobolan Bank BNI Ambon oleh wakil pimpinannya sendiri, Farah Diba Yusuf, di media pada awal Oktober 2019. Para penggugat mendatangi kantor tergugat atau BNI cabang Ambon dengan niat menarik atau mencairkan uang para penggugat dalam buku tabungan dan dari nomor rekening yang mereka miliki. Namun ditolak oleh tergugat karena saldo dalam buku tabungan plus atau disingkat TAPLUS yang dikeluarkan sendiri sah oleh tergugat atau BNI cabang Ambon dan beralasan jumlah uang saldo tidak sesuai dan tidak berada dalam sistem icons yang dikuasai pimpinan BNI Ambon. Para penggugat dalam kasus ini merasa tidak adil dan mereka menggugat dengan alasan perbuatan melawan hukum. Diketahui masing-masing dari para penggugat mengajukan laporan kerugian, yaitu 1. Johnny Wijaya yang memiliki 2 tabungan plus atau TAPLUS sekaligus. Kerugian yang dialaminya adalah jumlah saldo rekening pertama per tanggal 27 September 2019 sebesar 5 miliar rupiah. Lalu jumlah saldo rekening kedua per tanggal 22 Agustus 2019 sebesar 4 miliar rupiah. Lalu Elia Puspita, kerugian yang dimilikinya adalah jumlah saldo per tanggal 27 Maret 2019 sebesar 2 miliar rupiah. Lalu atas nama Yongki Wijaya dengan tabungan plus atas nama almarhum Yongki Wijaya dengan jumlah saldo per tanggal 22 Januari 2019 sebesar 3 miliar 500 juta rupiah yang turun kepada ahli warisnya Elia Puspita penggugat 2, Jovlin Jagueneta Wijaya dan Jansen Josephino Wijaya sesuai akta kematian nomor 21/SKAW/2021 tanggal 25 Maret 2021. Lalu Fajar Madia, pemilik 2 tabungan plus atau TAPLUS sekaligus dengan total kerugian 1. Jumlah saldo di rekening yang pertama per tanggal 24 Mei 2019 sebesar 6 miliar rupiah. Lalu jumlah saldo di rekening yang kedua per tanggal 20 Mei 2019 sebesar 4 miliar rupiah. Lalu korban selanjutnya adalah Muhammad Labawe, pemilik 1 rekening deposito dan 1 rekening tabungan plus dengan kerugian deposito tertanggal 23 April 2019 sebesar 5 miliar rupiah.
Lalu tabungan plus taplus dengan jumlah saldo rekening per tanggal 23 Juni 2019 sebesar Rp77.316.513. Lalu Dustin Fendi Earja dengan kerugian tabungan plus dengan jumlah saldo rekening per tanggal 23 November 2016 sebesar Rp100 juta. Lalu Edwin Dorsalam dengan kerugian tabungan plus dengan jumlah saldo per tanggal 23 November 2016 sebesar Rp100 juta. Kronologi kejadian yang telah dialami dan dilakukan oleh para penggugat dan tergugat adalah: 1. Pengurangan saldo tak sah. Para penggugat menemukan bahwa saldo di rekening mereka berkurang tanpa ada transaksi yang mereka lakukan atau setujui. Pengurangan saldo ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi para penggugat. Lalu, pengaduan ke pihak bank. Nasabah yang mengalami kerugian ini mengajukan keluhan ke PT Bank Negara Indonesia Persero, Cabang Ambon. Mereka meminta penjelasan dan pengembalian dana yang hilang. Namun, respon dari pihak bank dianggap tidak memadai dan tidak memberikan solusi yang memuaskan. Lalu, pengajuan kegugatan. Karena tidak ada penyelesaian yang memadai dari pihak bank, para nasabah atau penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Mereka mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Ambon dengan dasar bahwa tindakan bank merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian material bagi mereka. Para penggugat menyatakan bahwa PT Bank Negara Indonesia Persero Cabang Ambon telah melanggar kewajiban mereka sebagai lembaga perbankan yang harus menjaga dan mengelola dana nasabah dengan aman dan transparan. Mereka menuduh bank telah gagal dalam melaksanakan pengawasan internal yang memadai sehingga memungkinkan terjadinya pengurangan saldo tanpa izin. Para penggugat mengajukan perkaranya dengan dasar pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUH Perdata dengan teori hukum vicarious liability atau tanggung jawab pengganti karena perkara yang diajukan oleh penggugat tidak dapat dilepas pisahkan dengan putusan perkara pidana korupsi dan pencucian uang atas nama terdakwa atau terhukum pegawai tetap atau wakil pimpinan BNI Cabang Ambon Farah Diba Yusuf SH, MH, dan kawan-kawan. Dengan teori hukum vicarious liability, maka dengan ini penggugat dapat menggugat badan hukum tempat terhukum bekerja, BNI Cabang Ambon, secara kelembagaan bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya. Tuntutan penggugat adalah pengembalian saldo yang hilang di rekening mereka, ganti rugi atas kerugian yang dialami, biaya perkara yang harus ditanggung oleh tergugat, dan tanggapan tergugat adalah PT Bank Negara Indonesia Persero Cabang Ambon mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap gugatan tersebut. Mereka berargumen bahwa pengurangan saldo mungkin disebabkan oleh faktor lain yang bukan merupakan kesalahan bank, atau bahwa klaim para penggugat tidak didukung oleh bukti yang cukup. Hakim memiliki pertimbangan, yaitu legal standing para penggugat dan tergugat. Hakim pertama-tama mengevaluasi legal standing atau kedudukan hukum para penggugat sebagai nasabah PT Bank Negara Indonesia Cabang Ambon. Para penggugat memiliki rekening di bank tersebut dan karenanya memiliki hak untuk menuntut bank terkait pengelolaan dana mereka. Tergugat sebagai lembaga perbankan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga dana nasabah dengan aman. Lalu fakta-fakta kasus ini, hakim mempertimbangkan kronologi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para penggugat. Para penggugat menunjukkan adanya pengurangan saldo yang tidak sah dari rekening mereka. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa bukti transaksi perbankan yang menunjukkan adanya penarikan atau pengurangan saldo yang tidak diketahui oleh para penggugat. Testimoni atau kesaksian dari para penggugat mengenai tidak adanya persetujuan untuk transaksi-transaksi tersebut. Lalu, tanggung jawab dan kewajiban fidusia tergugat. Pengadilan menegaskan bahwa bank sebagai lembaga perbankan memiliki tanggung jawab fidusia yang tinggi untuk menjaga dana nasabah. Hakim menilai bahwa tergugat gagal melaksanakan pengawasan internal yang memadai untuk mencegah terjadinya pengurangan saldo yang tidak sah. Kegagalan ini merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan fidusia tergugat. Maka dari itu, hakim mempertimbangkan jumlah kerugian yang dialami oleh masing-masing penggugat. Berdasarkan bukti yang diajukan, hakim menentukan bahwa
Penggugat 1, Johni Wijaya, mengalami kerugian sebesar 2 juta dan 5 juta rupiah. Lalu penggugat 3, ahli waris dari almarhum Yongki Wijaya, mengalami kerugian sebesar 217.000 rupiah. Lalu penggugat 7, Edwin Dorsala, mengalami kerugian sebesar 100.250.000 rupiah. Lalu, hakim memutuskan bahwa tergugat harus mengembalikan dana yang hilang kepada para penggugat. Besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan jumlah saldo yang hilang sesuai dengan bukti yang diajukan oleh para penggugat. Lalu hakim juga menimbang bahwa tergugat harus menanggung biaya perkara yang timbul selama proses pengadilan sebesar Rp1.220.000. Hal ini sebagai bagian dari sanksi terhadap tergugat atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada prinsip keadilan. Hakim menekankan bahwa keputusan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak nasabah dan memastikan bahwa lembaga perbankan bertanggung jawab atas kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah. Keputusan ini juga bertujuan memberikan efek jera bagi bank untuk meningkatkan pengawasan internal dan menjaga integritas operasional mereka. Hakim menjatuhkan sanksi kepada PT Bank Negara Indonesia Persero Cabang Ambon karena adanya kesalahan atau kerugian yang disebabkan oleh bawahannya atau pegawai yang bekerja di PT tersebut. Hal itu sesuai dengan teori hukum vicarious liability atau pertanggungjawaban dari pihak ketiga. Hal tersebut sesuai dengan teori hukum vicarious liability atau tanggung jawab pengganti karena kehilangan atau kerugian yang dialami oleh para penggugat dialami pada saat pegawai atau Faradiba Yusuf yang melakukan kerugian atas perusahaannya masih bekerja pada perusahaan tersebut, sehingga perusahaan atau PT Bank Negara Indonesia harus atau wajib mengganti tanggung jawab dari Faradiba Yusuf tersebut. Begitulah analisis putusan pengadilan nomor 112 garing PDTIG garing 2021 garing PNAMB yang telah saya jelaskan sebelumnya. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian analisis saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.